Terlebih kalau kita mendapatkan tugas untuk menolong orang, karena salah satu fungsi SAR, dan kebetulan saya ini penerbang helikopter. Salah satu fungsi helikopter itu adalah memberikan pertolongan, search and rescue. Tapi gini Pak Haris, satu hal mungkin saya ingin garis bawahi bahwa pemimpin itu harus bisa memerankan 3 hal. Yang pertama, pemimpin harus mampu menempatkan diri sebagai seorang ayah. Ayah itu apa? Ngomong, ngayomi. Seorang pemimpin itu juga harus bisa memerankan sebagai seorang guru, jadi mengajari. Jangan kemudian setiap hari kita marah, gitu kan? Juga tidak baik Pak. Ajari dia. Kemudian yang ketiga, guru. Seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan diri sebagai teman curhatnya anak buah. Yang menyentuh saya sebagai manusia itu di Basarnas itu. Karena semua misi di Basarnas itu adalah misi kemanusiaan, Pak. Betul. Semangat pagi, Sobat SAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Basarnas. Saya Haris Akhadi, pemandu podcast SAR Talk. Sesuai dengan tagline-nya, Share the Inspiration and Rescue the World. Selalu kita menghadirkan narasumber yang luar biasa di bidangnya. SAR Talk kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa tentunya. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dan saat ini beliau masih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan menurut catatan kami, ini beliau saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas di Airnav Indonesia. Siapa beliau? Inilah Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan Daryatmo SIP. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Daryatmo. Semangat pagi. Semangat pagi Bapak. Terima kasih nih Bapak bisa hadir di sini. Bapak, wah luar biasa ya. Setelah meninggalkan Basarnas ternyata kegiatan-kegiatan Bapak luar biasa. Banyak sekali. Saya mencatat Bapak masih menjadi Dewan Pengawas. Dulu pernah menjabat sebagai komisaris di Citylink Pak ya. Wah luar biasa nih Pak. Nampaknya wajah Bapak masih tetap saja seperti dulu nih. Ini apa resepnya nih Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Haris. Pak Haris ya, Pak Haris Pak Sestama. Dulu kita tahu ya, waktu saya ke Basarnas, Pak Haris kalau tidak salah sebagai Kabak KTLN ya. Gitu ya. Wah Bapak masih ingat ya. KTLN, dan sekarang kita ketemu, sudah sekian tahun nggak ketemu. Pak Haris juga masih seperti dulu. Wah, gitu. Alhamdulillah. Gini Pak Haris, saya merasa tadi Pak Haris menyampaikan seorang tokoh yang hebat gitu. Sampai sekarang saya tuh tidak merasa hebat. Sampai sekarang saya menjalankan kehidupan saya ini semua saya lakukan dengan biasa-biasa saja. Dan kalaupun mungkin ya saya dianggap berhasil begitu, itu pun juga tidak lepas dari tangan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya orang biasa-biasa saja. Sejak saya pensiun tahun 2013 sampai sekarang, saya meninggalkan Basarnas tahun 2012. 2012 ya. Sampai sekarang saya beraktivitas, ya kita hidup enjoy aja begitu Pak Haris ya. Saya kira mungkin itu. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut ini, Bapak berkenan minum apa nih? Saya biasa air putih aja. Air putih. Mungkin itu Pak ya, kunci sehat ya? Ya, bukan itu, nanti dibilang ngirit. Tapi saya memang terbiasa air putih Pak. Air putih ya? Air putih itu yang saya yakini itu membuat sehat lah gitu kan. Mbak Vina? Tidak ada campuran apa-apa soalnya. Kalau saya ngopi Pak ya? Iya. Nah ini Pak, kita minum dulu Pak, santai Pak. Terima kasih. Nah air putihnya warna oranye ya? Buah Pak. Iya. Nah ini Pak. Jadi terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Vina. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh Mbak Vina. Pak, monggo Pak diinjil Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gelasnya aja SAR Talk Pak. Nah,
ini, luar Pak. biasa. Search Luar biasa. the inspiration and rescue the world, Pak. Iya. Ya, kami berharap bahwa narasumber yang diundang ini benar-benar memberikan sebuah inspirasi, Pak, buat kita semuanya, Pak. Ya, Pak Aris. Iya. Kalau mungkin narasumber yang lain barangkali bisa seperti itu Iya. harapannya, tapi buat saya sejak dari awal saya pribadi ya, Iya. saya merasa orang biasa-biasa Iya. saja. Apa yang saya lakukan sejak mungkin saya muda sampai kemudian saya menjabat sebagai Kabasarnas sampai sekarang ini semua saya lakukan dengan biasa-biasa saja gitu. Lagi-lagi kalaupun itu dianggap sebuah keberhasilan itu karena tidak lepas dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu mungkin suatu kunci, Iya. Pak. Suatu kunci itu. Karena kalau tidak seperti itu kadang-kadang kita ini menjadi orang sombong, Pak. Seolah-olah ini kehebatan kita tuh ya dengan kehebatan itu kadang kalau tidak hati-hati menjadi sombong gitu. Itulah Malah orang lain melihat Bapak justru luar biasa. karena semua saya lakukan dengan ikhlas, Pak. Iya. Ikhlas ya. Bayangin aja kayak saya pensiunkan 2012 Iya. dari Basarnas, bukan pensiun, saya meninggalkan Basarnas 2012. Kemudian saya menjadi Kasum TNI, TNI. tahun Pernah jadi Kasum TNI. 2012 pertengahan, kemudian 2013 saya pensiun. Kemudian setelah saya pensiun itu saya tidak mengerti, saya ditelepon oleh seorang tokoh yang menawarkan saya atau mengajak saya menjadi komisaris Citylink. Pikir saya, saya ini kemampuan saya apa kan gitu kan. Kok saya diminta untuk menjadi komisaris Citylink. Tetapi lagi-lagi karena itu merupakan amanah ya saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, Pak. Di Citylink. Lalu pada tahun 2019 saya diminta untuk untuk bergabung di salah satu anggota Dewan Pengawas Airnav Indonesia, dan karena saya ini lebih banyak selama ini berkecimpung di penerbangan, lalu ya saya terima sebagai anggota Dewan Pengawas Airnav Indonesia sampai sekarang ini, Pak. Ya. Gitu ya. Mungkin sebelum cerita soal posisi Bapak sekarang ini sebagai Dewan Pengawas, pengalaman Bapak sebagai komisaris, bahkan nanti mungkin kita diskusi, Pak. Saya ingin belajar dari Bapak waktu Bapak menjadi Kepala Basarnas ya. Apa kok tiba-tiba Bapak ingin menjadi prajurit TNI itu seperti apa, Pak, dulu, Pak? Kalau prajurit TNI sebetulnya suatu kondisi gini, Pak. Saya menghadapi kondisi kehidupan yang serba kekurangan ketika itu. Nah, di mana saya bisa sekolah? Bisa sekolahnya ketika itu melalui Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Karena itu tidak bayar, Pak. Tetapi meskipun tidak bayar, saya juga melihat kemampuan saya sendiri. Kira-kira saya mampu atau tidak, gitu kan. Nah, ternyata setelah mencoba untuk mendaftar, saya dianggap akhirnya saya dianggap mampulah, kesehatan saya mungkin memenuhi syarat, kemudian kemampuan saya yang lain juga memenuhi syarat, sehingga ini saya anggap suatu anugerah buat saya. Masuklah Akabri. Akabri bagian udara ketika itu, sekarang namanya AU. Saya masuk Akabri tahun 75, kemudian selesai pendidikan di Akabri udara itu tahun 1978. Lalu setelah lulus dari Akabri itu saya termasuk salah satu orang atau salah satu perwira yang mendapatkan tugas untuk meneruskan pendidikan di sekolah penerbang di Yogyakarta. Nah, padahal sebetulnya saya tuh nggak mulu-mulu jadi penerbang gitu. Yang penting pokoknya Salina 2 lulus, saya sudah mendapatkan pekerjaan ketika itu. Nah, setelah saya menjadi penerbang itu semangat pengabdian tuh menyala-nyala ketika saya bertugas di Timur Timur, kemudian bertugas di Papua, dulu namanya Irian Jaya, tugas tempat-tempat lain. Terlebih kalau kita mendapatkan tugas untuk menolong orang, karena salah satu fungsi SAR, dan kebetulan saya ini penerbang helikopter. Salah satu fungsi helikopter itu adalah memberikan pertolongan, search and rescue. Disitulah saya mulai timbul empati, empati, rasa kemanusiaan saya. Betapa kalau kemudian kita sudah berhasil menolong orang itu rasa-rasanya kita tanda kutip lah, kita menjadi orang yang sempurna lah gitu ya. Kita tidak punya utang karena kita sudah bisa menolong orang.
Itulah kemudian dalam proses selanjutnya saya juga nggak menyangka akhirnya saya menjadi Kabasarnas. Iya. Yang kira-kira sesuai dengan. Ternyata sesuai Pak ya. Nah itu apa Pak. Ya? Naluri passion mungkin juga Pak ya. Kita menolong orang. Orang. Jadi Pak Aris sore ya, kita kan di Basarnas ini sebetulnya dalam pemahaman saya merupakan suatu lembaga yang amat mulia. Iya. Karena tugasnya adalah menolong orang. Kemanusiaan. Dan menolong orang itu secara normatif merupakan tugas konstitusi negara. Iya. Apa tugasnya? Negara itu adalah melindungi segenap bangsa. Melindungi segenap bangsa itu tidak hanya terbatas kepada aspek security, tapi juga aspek safety, Pak. Kalau security kan mungkin ada TNI, Polri. Lah, safety ini Pak, ini kan ada Basarnas, ada BNPB, tentunya ada komponen-komponen lain lah gitu ya. Kementerian Sosial. Lah, ya. Dan orang yang di Basarnas itu kita menolong, kita melakukan pertolongan itu sebenarnya naluri Pak Aris. Betul. Naluri Pak, menolong orang itu kan itu loh. Itulah sebabnya beberapa event search and rescue, kadang-kadang saya sebagai kepala Basarnas itu justru bagaimana mengendalikan dia agar mereka tidak termasuk orang yang nekat gitu kan. Sebagai contoh, saya melaksanakan operasi SAR di Gunung Salak itu. Sudah jam 7 malam itu mereka tidak mau istirahat. Karena apa? Karena rasanya keinginan untuk menolong orang itu luar biasa gitu. Dan itulah sebetulnya modal yang paling berharga dari Basarnas ini. Insan-insan Basarnas itu pasti akan terbentuk menjadi manusia-manusia seperti itu karena memang selalu berhadapan dengan masalah-masalah manusia. Betul. Sehingga dalam pemahaman saya gini Pak Aris, tugas di Basarnas itu tidak hanya terbatas kepada sebuah kewajiban, tapi secara moral juga itu juga merupakan suatu kebutuhan. Kalau kita bisa menolong orang dengan baik dan sebagainya, itu rasa-rasanya kita itu tadi sebagai manusia itu bisa menolong kan senang lah gitu loh. Fitrah mungkin Pak Fitrah Pak itu begitu. Ya. Jadi membina orang-orang Basarnas itu menurut saya paling mudah menurut saya. Iya. Selama pengalaman saya sekian tahun di Basarnas itu kiat saya. Karena semua itu tadi Pak ya, kembali ke yang tadi disampaikan Bapak tadi, orang bekerja luar biasa sehingga itu menjadi salah satu nilai dari instansi Basarnas ini, militansi. Tetapi harus profesional. Tapi harus well organized. Ketika saya melaksanakan operasi SAR di beberapa tempat, katakanlah di Gunung Salak ketika itu, kewajiban saya sebelum melaksanakan memberikan pertolongan lewat operasi SAR, saya harus menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Terus pagi saya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena masyarakat juga punya hak, Pak. Punya hak untuk menerima informasi. Dan kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Sorenya juga demikian, Pak. Sore kita melaporkan atau menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, inilah hari ini kita melaksanakan tugas SAR itu berhasil begini dan sebagainya. Sehingga keluarga sana itu ada kepastian, Pak. Kepastian gitu loh. Nah sekarang tugas-tugas atau kegiatan Basarnas itu kan banyak sekali Pak, kegiatan-kegiatan yang menyentuh kemanusiaan itu kan. Nah cuman mungkin Basarnas kurang mengkapitalisasi kondisi ini. Kalau itu mungkin personil pusat atau mungkin Bapak sebagai sekretaris utama datang ke sana, itu masyarakat juga akan menjadi merasa terperhatikan dan negara hadir, Pak. Betul. Itu. Tadi kalau boleh saya catat Pak ya, masalah media handling itu penting Pak ya. Penanganan media tadi. Terus Bapak menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada publik pagi dan sore hari seperti itu ya. Terus tadi menarik juga Pak, bagaimana mengelola tadi itu, mengelola tim ya. Tetapi yang harus kita hilangkan adalah jangan kemudian niatnya semata-mata hanya karena karena pencitraan aja atau karena narsis lah gitu ya. Betul. Tidak seperti itu, tapi niatnya memang itu merupakan kewajiban kita. Memberikan informasi kepada masyarakat. Bapak mungkin sebelum nanti kita bincang-bincang soal pengalaman Bapak dulu menjadi kepala Basarnas. Ini sekarang kan Bapak saat ini menjabat sebagai Dewan Komisaris
di Airnav ini. Ya kami ingin tahu lebih banyak, atau mungkin Bapak juga mungkin cerita sebagai komisaris Citylink. Ini kan luar biasa nih perjalanan sebagai prajurit TNI Kabasarnas, tapi Kabasarnas nanti, tetapi sebagai komisaris dan dewas. Bagaimana ini Bapak? Ini Pak, saya juga ketika itu saya diminta untuk menjadi komisaris Citylink itu, saya juga merasa kaget lah gitu, karena Citylink itu kan entitas bisnis Pak. Sementara saya tidak punya background bisnis. Tetapi ketika itu mungkin penilaian dari pihak Citylink-nya sendiri yang disampaikan terhadap saya. Nah, yang bisnis itu kan tidak hanya semata-mata dari aspek kemampuan bisnisnya, tapi barangkali juga pengalaman atau experience dan juga kepemimpinan. Nah, ketika itu memang Citylink Pak sedang membuka penerbangan di Halim Perdana Kusuma. Dan saya ketika itu diminta untuk katakanlah ada semacam mengkondisikan agar slot-slot itu dapat lebih banyak diberikan Citylink. Dan alhamdulillah itu sudah saya laksanakan Pak, sampai tahun 2018. Lalu sampai 2019 saya diminta menjadi Dewan Pengawas Airnav Indonesia. Di Airnav itu suatu BUMN yang memiliki dua tugas entitas Pak. Entitas pertama sebagai entitas operasional yang mendapatkan mandat tugas dari pemerintah negara. Kemudian yang kedua sebagai entitas bisnis Pak. Untuk membiayai operasional ini kita boleh dengan jasa itu. Tetapi yang Pak Aris harus tahu dan semuanya kita tahu, di atas segala-galanya Airnav itulah safety Pak. Jadi kita bagaimana Airnav bisa memberikan layanan penerbangan bertaraf internasional yang menempatkan safety di atas segala-galanya. Wah, sekarang ini tantangan Pak ya. Setelah FIR kita ambil tadi itu Pak dari Singapura, ini tantangan lagi untuk benar-benar standar internasional Pak. Ya, itu kan sebetulnya kan tambahan saja Pak. Dan sebetulnya sudah lama kita siapkan itu. Tidak ada masalah dari aspek peralatan, dari aspek SDM, dari aspek prosedur dan sebagainya sudah siap semua gitu. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Daryatmo ya. Ternyata pada saat berpindah dari Bapak di instansi sipil, militer tadi ya, terus bisnis, ada kunci ternyata itu hal terkait dengan leadership tadi Pak ya? Ya, gini Pak, kalau militer itu manajemen komando Pak. Manajemen komando. Tapi kalau di perusahaan Pak, manajemennya manajemen korporasi Pak. Tata kelolanya ada beda lah gitu. Ada beda. Meskipun prinsipnya ya sama lah ya, tapi uraiannya itu memang beda tata kelolanya gitu. Dan sekarang ini memang sudah ditekankan Pak di semua BUMN itu masalah GRC, masalah tata kelola, manajemen risiko itu menjadi segala-galanya gitu. Itu. Luar biasa Pak pengalaman. Ya ini seperti core values ASN, salah satunya kan adaptif. Wah, Bapak akhlak itu Pak, akhlak itu Pak, itu kan harmoni kan dan sebagainya. Itu ya saya dapatkan dari saya menjadi anggota Dewan Pengawas itu, ada akhlak yang yang dicanangkan oleh Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir seperti itu. Dan itu memang Pak, memang paling mendasar sekali. Kuncinya di situ Pak ya. Pak. Sebetulnya kalau pindah kemana aja ya sebenarnya itu ya. Sebetulnya instansi sipil juga bagus Pak itu Pak. Menggunakan akhlak itu. Iya, ASN pakai berakhlak Itu, Pak. Salah satunya kolaboratif. Saya menulis sebuah buku nih Pak. Saya jadi ingat nanti ini mungkin saya berikan ke Pak Daryatmo nih. Ini buku baru nulis ini Pak. Belajar nulis tentang kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Karena Bapak tadi mengupas soal kepemimpinan Pak. Saya jadi pengen belajar dari Bapak ini. Karena Bapak udah di militer seperti itu, komando, dengan itu kooperatif tadi ya. Seperti itu. Terus Bapak pernah menjabat sebagai Kabasarnas, pasti beda lagi tuh suasananya. Tapi gini Pak Aris, satu hal mungkin saya ingin garis bawahi bahwa pemimpin itu harus bisa merangkan 3 hal. Yang pertama, pemimpin harus mampu menempatkan diri sebagai seorang ayah. Ayah itu ngomong, ngayomi.
seorang pemimpin itu juga harus bisa memerankan sebagai seorang guru, jadi mengajari. Jangan kemudian setiap hari kita marah, gitu kan? Juga tidak baik Pak. Ajari dia. Kemudian yang ketiga, Guru. seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan diri sebagai teman curhatnya anak buah, sahabat. Sobat SAR, pemimpin itu harus apa? Sebagai ayah, guru, sahabat, sahabat, teman curhat Pak. teman curhat. Jadi itu kalau seperti itu maka kemudian ada kohesivitas Pak antara atasan dengan bawahan. Pemimpin adalah leader Pak, jadi bukan bos. Iya. Kalau pemimpin itu orang disegani, kalau bos takuti Pak. Iya. Kalau Anda sebagai pemimpin itu hanya seneng karena ditakutin Pak, berarti Anda sebagai bos. Makanya saya jadi ingat, Bapak waktu di Basarnas juga turun-turun begitu Pak. Iya Pak, itu. Sampai ke meja-meja gitu Pak ya, ngobrol, kasubag di meja gitu saya lihat. Kondisi seperti itu kan kita benar-benar sembari teman, kita menyampaikan pesan Pak sama dia. Sampaikan pesan, kemudian juga termasuk juga mengajari dan sebagainya. Karena dimanapun pemimpin pasti pendidikannya mungkin lebih banyak, pengalamannya lebih banyak. Kalau pendidikannya lebih sedikit daripada yang pimpin, ya mungkin enggak ini. Pengalaman juga banyak Pak. Nah karena pengalaman dan pendidikan itu kemudian kita punya kewajiban untuk transfer kepada anak buah kita gitu loh. Mantap ini. Itu Pak. Saya catat ini, pemimpin itu adalah seperti ayah, guru, sahabat. Iya, makanya sampai sekarang dimanapun saya ketemu terhadap orang yang pernah bersama-sama ya saya ketika dimanapun saya sebagai TNI di Skadron Udara, awet Pak ya? Ya di mana di Kasum TNI, terakhir di Basarnas ini. Ya kalau ketemu ya seperti tadi kan kita nih kan, waduh gimana Pak, apa kabar dan sebagainya. Rasa-rasanya, betul seorang sahabat yang lama tidak temu gitu kan. Gitu Pak. Betul. Bapak bisa ambil lagi Pak? Turun. Santai-santai Pak. Sharkov, Search Inspiration and Rescue the World. Biasa. Bapak menyambung tadi, Bapak tadi menceritakan soal saat-saat sebagai Kabasarnas ini. Bagaimana kesan-kesan Bapak waktu memimpin Basarnas dulu? Saya memang di Basarnas nggak begitu lama Pak, setahun lebih sedikit lah gitu ya. Yang menyentuh saya sebagai manusia itu di Basarnas itu. Karena semua misi di Basarnas itu adalah misi kemanusiaan Pak. Betul. Ya, saya sampai mungkin teman-teman ingat ketika di operasi jembatan runtuh dulu Pak, jembatan runtuh di Kalimantan Timur. Itu kan sulit sekali Pak, memang handicap kita besar karena arus lah. Itu sampai saya ingin meneteskan air mata karena saya merasa tidak berhasil gitu loh Pak. Merasa tidak berhasil gitu ya. Karena gini Pak Aris, dalam diri saya keberhasilan di Basarnas ini atau sebagai kepala Basarnas itu kalau kita bisa menolong orang dengan selamat Pak. Betul. Kan gitu Pak. Meskipun kecelakaan itu kan tinggal kita melihat skalanya lah gitu ya kan. Tapi ada rasa salah Pak kalau kita tidak bisa menolong dengan menyelamatkan nyawa itu. Kemudian yang kedua Pak yang saya juga sampai sekarang menjadi renungan saya itu kita melaksanakan operasi SAR di Gunung Ubahoro Pak. Memang ketika itu kita dihadapkan sebagai kondisi angin yang sangat keras Pak. Kita sulit untuk masuk di tempat itu, di crash site karena anginnya besar sekali Pak. Saya ngebayang ketika kejadian terjadi, kemudian kita langsung datang ke situ Pak. Mungkin kita bisa menyelamatkan orang itu kan gitu. Gitu loh Pak. Tapi ya memang alam itu kan kita nggak bisa dilawan Pak gitu ya. Akhirnya baru hari kedua atau hari ketiga saya bisa sampai sana. Ya begitu kita masuk ya korban sudah meninggal semua gitu ya. Itu jadi saya merasa di Basarnas itu tidak merasa kemudian saya kok berhasil gitu loh Pak gitu. Mesti ada ganjilan kenapa kok tidak selalu mencalon kita gitu loh. Nah terakhir di melaksanakan SAR di Gunung Salak Pak, Gunung Sukhoi itu. Sukhoi itu kan jatuhnya tidak jauh dari Jakarta Pak. Betul. Saya hanya ngebayang ketika itu seandainya ini tidak ketemu tempat kecelakaannya atau kalaupun ketemu memerlukan waktu yang panjang, aduh gimana ya Basarnas itu loh.
Akhirnya saya melakukan berbagai upaya, koordinasi sana, koordinasi sini, tentu saja di samping juga mengandalkan alat yang ada di kita. Akhirnya kejadian sore jam 5, lalu pagi jam 10 Pak, kita sudah bisa menemukan crash site di mana pesawat itu jatuh. Terbukti dengan foto dan sebagainya yang diambil gambar dari helikopter Pak. Saya udah alhamdulillah gitu kan Pak. Nah, masih belum ini Pak. Itu penumpang 45 itu nanti kalau tidak ketemu semua, saya ngebayang aja kalau seandainya nanti tidak ketemu atau tidak bisa teridentifikasi semua, bagaimana gitu. Jadi pikiran-pikiran yang apa ya, tanda kutip menghantui kita itu, menghantui saya terutama, itu selalu ada solusi Pak. Lah kebetulan ketika itu ada namanya DVI Pak. DVI itu sampai seremuk apa ya masih bisa mengidentifikasi Pak. Ini jenazahnya A, B, C itu. Sehingga 45 orang yang mengalami kecelakaan di sana, termasuk pilot-pilotnya itu, semua teridentifikasi semua Pak. Gitu ya. Di sana saya lihat ada ini Pak ya, kemampuan Bapak untuk melakukan network juga ya, menjalin dengan instansi terkait dan ini juga barangkali untuk Basarnas juga. Kan yang terlibat potensi SAR itu banyak Pak. Sementara kita ini sebetulnya kan tidak mengundang para potensi para lawan itu Pak. Tapi mereka datang dengan serela-relanya gitu kan gitu. Itu yang membantu kita Pak. Insan tadi itu memiliki tadi itu yang karena apa? Karena menolong itu sebenarnya itu saya katakan tadi itu naluri fitrah, Pak. Betul. Naluri gitu. Jadi orang-orang Basarnas jangan khawatir Anda nih. Sepanjang Anda punya niatan baik untuk memberikan pertolongan orang dengan sungguh-sungguh, dibantu oleh orang banyak gitu dong. Gitu. Pengalaman saya di Sukhoi itu juga seperti itu Pak. Itu tantangan itu Pak ya? Iya. Itu bagaimana waktu itu Bapak tata kelola mungkin tim yang terlibat di sana Pak? Ya tata kelola itu kan bagaimana kita kita bagaimana mengorganisasikannya. Memang sebagai SAR coordinator dan sebagainya itu kan dari teman-teman Basarnas. Karena ada strukturnya organisasi Pak. Tapi kemudian itu kan ada potensi-potensi SAR dari TNI, Polri dan sebagainya. Dan relawan komunitas. Itu harus well organized Pak. Karena orang kalau udah di lapangan tuh kadang-kadang suka kompetisi Pak. Iya, betul. Ya untuk kompetisi menemukan untuk pencitraan dan sebagainya. Itu seorang Kabasarnas harus betul-betul wise Pak. Gitu loh. Ini luar biasa nih Sobat SAR, nggak mudah ini. Kita tidak menegur dia, Anda begini-begini, tapi kita mengkondisikan gitu loh. Terus kan saya bilang, sebaiknya tidak diekspos di sini, mungkin eksposnya di sana saja. Coba ketika kita bisa menemukan black box Pak, saya dengan Danrem Bogor luar biasa Pak, sekarang sudah pensiun, Letnan Jenderal Putranto itu kan. Kemudian saya koordinasi sama beliau, Pak Putranto, Pak Danrem, yuk kita dibawa ke Atang Senjaya saja. Nanti bersama-sama pakai Bolko, kemudian setelah itu kita bawa ke Halim. Kita konferensi pers bersama-sama gitu loh. Jadi di situ Pak pengkondisian kita gitu. Jadi nggak bisa kita egonya, wah ini saya, tanggung jawab saya, nggak bisa Pak. Terjadi konflik, rangkul semua. Ini banyak ilmunya nih Pak. Network bagaimana, mungkin pembawaan Bapak juga melakukan pendekatan-pendekatan. Dan bayangkan Pak, namanya black box itu kan yang menemukan, kan ceritanya kan SAR sudah kita tutup Pak, tapi kita janji kepada publik bahwa meskipun SAR ini ditutup, masih ada tim yang kita kerjasama dengan kewilayahan untuk mencari black box, ya kan? Karena black box ini adalah kunci untuk menguak apa kecelakaan yang terjadi itu, kan gitu. Jadi penting sekali Pak. Jadi mencari black box itu tugasnya Basarnas Pak, bukan tugasnya KNKT, kan gitu. Nah ketika ketemu, mari sama-sama, dan itu kita melibatkan masyarakat Pak untuk mengorek-ngorek tanah itu, untuk dan luas sekali anunya. Tapi alhamdulillah semua ketemu Pak, karena kerjasama dengan kewilayahan, dengan Pak Danrem itu. Tantangannya luar biasa Bapak ya. Iya. Soal bagaimana tadi handling media, Bapak harus menginformasikan, mencari tadi itu, identifikasi, selalu ada aja jalan keluar Pak. Selalu ada Pak. Jadi kemudian bagaimana caranya supaya tidak terjadi kecemburuan di antara potensi-potensi SAR yang lain gitu. Terus Bapak melihat dengan kondisi saat sekarang ini Pak, kira-kira
ada perbedaan yang sangat mendasar apa tidak Pak ya dengan Basarnas Ya, sekarang ini Pak? ya, Tantangan. sebetulnya bedaannya bukan mendasar Pak, tetapi beda pastilah. Iya. Karena kan sudah 10 tahun ya. 10 tahun itu artinya paling tidak alatnya Basarnas itu kan semakin Iya. lengkap dan semakin canggih Pak. Iya. Kalau dulu mungkin nyari black box itu dengan cara mengorek tanah gitu ya. Betul. Mungkin sekarang sudah ada alat Iya. dan gitu. Dulu ketika ada tenggelam di danau, mungkin kita menyelam, sekarang sudah ada alatnya gitu Pak. Tapi yang menjadi penentu semuanya itu manusianya Pak. Secanggih alat apapun kalau manusianya memang tidak punya militansi, tidak punya kemampuan, Perilakunya, Pak, ya, ya perilakunya behavior dan terhadap sebagainya, teknologi tadi. juga tidak akan berhasil Pak. Iya. Gitu. Jadi yang membedakan dulu sama sekarang hanya alatnya aja Pak. Dan saya pikir juga semangatnya, semangat para rescuer, Iya. para insan Militansi Basarnas. Betul. Kalau Pak insan Basarnas, kalau saya lihat mereka sudah satu padu visi misi dengan kantor pusat. Karena saya lihat kalau kejadian di daerah itu kan mereka sudah demikian aktifnya, kemudian bagaimana kewajiban dia juga memberikan informasi kepada masyarakat. Cuman barangkali ini pusat juga harus turun Pak. Betul. Setiap ada kejadian Iya. di daerah itu harus turun Pak. Paling tidak Memang umumnya. selama ini kita melihat ini klasifikasinya Bapak. Iya. Kalau besar kita turun. Tidak usah nunggu Iya. besar Pak. Iya. Medium saja Bapak Langsung sudah ya, berjaga ke iya, sana. iya. Karena apa? Karena ini kecelakaan Pak. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang sama Pak. Iya. Karena nyawa orang itu tidak bisa diukur dengan ini Pak. Iya. Ini pemahaman saya. Ya, terima kasih Iya, makanya untuk kinerja Basarnas yang lebih baik lagi. kita ketika ada kejadian kapal masyarakat yang tidak certified, kemudian yang nakodanya juga tidak certified karena masyarakat timur kan, Iya. itu celaka walaupun 3 orang pun kita berangkat. Betul. Iya. Karena itu kewajiban kita, utang negara kita. Gitu. Nah ini alhamdulillah Pak, Basarnas sejak 2019 itu sudah mendapatkan sertifikasi internasional Ya. dari Insarak. Mungkin Bapak melihat di televisi Ya. atau surat kabar Ya. kemarin ke Turki seperti itu. Betul Pak. betul Pak. Itu yang saya apresiasi Iya. betul. Dulu zaman saya memang belum sampai sampai belum seperti itu. Keluar ya, Ya, luar negeri. karena semakin kesini kan semakin nampak peran dari Basarnas, Iya. kemudian juga alatnya semakin lengkap dan sebagainya, maka kemudian negara memerlukan untuk membantu negara lain. Negara lain. Gitu kan. Saya lihat memang di Turki dan sekarang ini kan Maroko Pak. Maroko. Iya. Artinya sudah dilihat lah oleh pemangku kepentingan, wah ini Basarnas gitu. Itu merupakan suatu yang bagus Pak. Dan kemarin pada saat Basarnas ulang tahun Pak, Hmm. itu 2 kali Presiden ke Basarnas, Ya. satu ulang tahun ke-50, 51, itu menyampaikan soal teknologi tadi, penggunaan teknologi. Itu kita didorong untuk ke sana itu. Ya. Iya. Ya karena kan pemerintah kan sebetulnya punya perhatian besar Pak terhadap bencana, Iya. Iya. terutama bencana Pak. Karena beberapa tahun terakhir ini kan bencana bertubi-tubi, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Itu akan semua berpulang kepada unsur-unsur search and rescue, meskipun SAR kita ini kan hanya ada di tanggap darurat dalam manajemen bencana kan Pak. Betul. Gitu ya. Iya. Iya. Nah, makanya setiap ada kejadian bencana itu adalah Basarnas harus menghitung waktu Pak, katakanlah real time lah. Iya. Untuk Jadi- quick respon ya. Iya, quick respon. Iya. Karena setiap kejadian itu tidak bisa tunda Pak, orang yang memerlukan pertolongan itu nggak bisa betul. tunda. Wah besok aja nggak bisa. Nggak Ya bisa. kejadian sekarang ya sekarang Iya. kan gitu Pak. Iya. Itu challenge-nya, tantangan kita seperti itu. Iya. Makanya Insarak itu kalau untuk SAR kebencanaan, Pak, 2 Ya. hari itu sudah harus sampai di lokasi. Ya. Pak. Dan Seperti terkait dengan itu. ini Pak Aris, Iya. mungkin saya punya saran ya. Iya. Selama ini kan saya di Arnaf, bagaimana melihat penerbangan di Papua. Iya. Lalu di Arnaf itu sebetulnya menempatkan risk di Papua itu salah satu potensi risk ya di Papua lah gitu ya. Tapi potensi risk ini kan tidak hanya terkait dengan Airnav saja itu, Iya. dengan semua pemangku kepentingan. Kejadian yang kemarin di Papua itu terakhir, kalau menurut saya SAR Basarnas masih memiliki keterbatasan terhadap alat Pak. Betul. Kemudian tidak cepat respon gitu kan.
Nah, oleh karena itu atas kejadian itu saya sebagai orang yang pernah di Basarnas mengharapkan helikopter Bapak kan banyak itu. Ya. Tempatkan satu helikopter sana. Di sana ya. Iya. Ya. Karena kalau kejadian di Papua Pak, menunggu ferry helikopter di sini kan 2 hari. Betul. Dia sudah nggak bisa tertolong Pak gitu loh. Dan kita jangan kemudian mengharapkan toh potensi SAR juga ada, jangan. Iya. Khusus Irian Jaya Pak, khusus Papua. Papua. Ya, Iya. helikopter taruh sana, kemudian kita bisa memberikan pertolongan dengan Pelayanan cepat. dengan Pak. cepat, Iya, iya. itu. Mungkin ada hal lain Pak, mungkin dari perspektif kacamata Bapak untuk Basarnas lebih baik selain tadi itu Bapak sampaikan. Ya, kalau idealnya gini Pak, idealnya kan tadi sudah disampaikan juga. sejak saya dulu idealnya gini Pak, Indonesia kan luas sekali. Iya. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, tiap-tiap bagian ini paling tidak harus sudah standby kapal sama pesawatnya di sana. Kalau di Jakarta barangkali tidak terlalu banyak masalah Pak, karena potensinya juga banyak. Tapi Indonesia Timur Pak, Timur itu kan mulai dari Ambon sampai Papua. Katakanlah kita bicara Papua saja Pak. Kalau Bapak sudah bisa melakukan itu Pak, maka gelar kekuatan Basarnas itu akan menjadi sempurna. Lengkap Pak ya. Dan quick response Bapak akan tercapai. Iya, itu. iya, iya. Pengalaman kemarin itu di Papua itu kan lama Pak itu. Benar. Itu. Benar. Ya. Jadi bisa mendukung program-program pemerintah, terutama menyangkut keselamatan, terutama program dari Kementerian Perhubungan Pak. Ya. Itu. Ini terakhir ini Pak, kita ngobrol soal kerjasama ke depan. Bapak kebetulan saat ini masih di Airnav dan Basarnas juga di BCC kami kan ada apa itu informasi tentang penerbangan. Ya terima kasih untuk kerjasamanya itu. Gitu. Mungkin apalagi Pak ya yang bisa kita create, kita kembangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Basarnas maupun juga Airnav juga. Kalau Basarnas Pak, intinya kan bagaimana Bapak itu menyiapkan SDM-nya, menyiapkan peralatannya, menyiapkan sistem dan prosedurnya, perkara link dengan siapa saja itu tidak ada masalah gitu. Termasuk juga barangkali ke Airnav. Karena Airnav itu kan mengendalikan traffic Pak, mengendalikan traffic. Traffic itu kan kalau kecelakaan yang tahu pertama kan Airnav Pak. Itu kan. Linknya kepada siapa? Kepada BMKG dan juga kepada Basarnas. Itu kan itu. Nah itu artinya Bapak harus sudah betul-betul siap untuk menjadi bagian yang tidak terpisah dari sistem penerbangan itu. Ingat loh, Basarnas itu bukan berdiri sendiri loh. Iya, betul. Itu Basarnas itu adalah pemangku kepentingannya banyak banget. Dan salah satu isu yang memang ada di requirement-nya IQ, di IQ, organisasi penerbangan sipil, salah satunya adalah search and rescue tadi itu. Yang jelas kan Bapak punya 2 klaster nih. Klaster transportasi, kemudian yang kedua klaster bencana. Tentu saja kalau transportasi pemangku kepentingan utama itu kan maskapai sama kementerian, gitu kan. Kemudian kalau kita bicara klaster bencana kan BNPB Pak, sama pemerintah daerah itu. Nah terkait dengan pemerintah daerah itu juga Bapak harus bisa memberikan pemahaman kepada SAR-SAR daerah Pak, untuk bergerak secara cepat, quick response tadi itu. Gitu. Kita punya forum-forum Pak di daerah maupun di pusat dalam rangka untuk memberikan respon yang cepat. Karena Basarnas, saya ingat Bapak juga selalu menggaungkan kita tidak bisa kerja sendiri. Ya, kita juga bekerja dengan yang lainnya itu bersatu. Ya sekarang hampir semua begitu Pak, hampir semua begitu. Karena sadar akan perannya, sadar akan tugasnya. Tidak akan bisa Pak kita satu lembaga, satu unit sendiri. Kita ada dalam sebuah sistem. Bapak di mana sistemnya? Bapak menjadi bagian dari sistem penerbangan nasional. Itu aja anunya. Ya seperti di BCC ada banyak peralatan dan juga ada banyak link dengan seperti dengan Airnav, dengan BMKG. Kami kalau informasi kegempaan seperti itu, supaya kita bisa quick response tadi itu. Kemudian kita tambahkan Pak, helikopter Bapak kan banyak. Jangan sampai ada satu helikopter pun yang US Pak. Betul. Semua harus serviceable. Supaya terjadi apa-apa tuh langsung quick response. Jadi kalau ada salah satu helikopter yang US Pak,
itu jangan kemudian ada pikiran wah kita kan nggak ada kecelakaan nggak itu. Iya, Justru karena nggak ada kecelakaan itu harus Bapak siap, ready betul. semua. Iya. Gitu. Betul Pak Daryatmo. Iya. Dan itu menjadi salah satu indikator kinerja utama kami Iya, Basarnas. iya. Kesiapan sarana prasarana tadi Iya. itu. Di samping operasi SAR yang cepat. Terus pelatihan juga Pelatihan, Pak. Bapak iya. kan sudah punya USG apa nih? Pelatihan potensi Potensi yang USG apa? BSG. BSG itu kan Basarnas BSG Special itu Group, kan. iya. Itu kan andalan sebenarnya Pelatihan, itu. pelatihan untuk rescue. Pelatihan secara Tim rescue-nya Basarnas. ya bertingkat berlanjut, Iya. kemudian continue gitu kan. Iya. Iya. Gitu. Betul. Saya kira mungkin itu Pak Iya. Pak Haris itu. Forum koordinasi potensinya tetap jalan ini Pak. Dari Iya. sejak dulu Bapak sampai sekarang ini kita tingkatkan terus. Pemberdayaan masyarakat juga demikian Pak. Terima kasih banyak nih Pak Daryatmo. Saya ini lagi nunggu sarjek Pak. Ada souvenir buat Bapak. Waduh. Tunggu sebentar Terima Pak kasih, ya. terima kasih banyak. Dan saya terima kasih loh. Saya terus terang aja diundang di Basarnas itu Bapak undang ini merupakan kehormatan karena di samping saya sudah lama nggak kesini. Iya. Terus Nostalgia Pak ya. Nostalgia, Bapak masih lihat ruangan gitu. Wah ini Pak. Nah, Silakan. Iya. Wah luar biasa ini. Ini seperti Basarnas saja nih Pak. Quick respon ini. Wah kok cepat sekali. Iya harus dong Pak. Wah. Respon kita Pak. Seperti Terima kasih. Basarnas ini Pak. Quick respon. Iya, Terima kasih. Ini souvenir dari Sartok. Podcast Basarnas. Pak Sartok. Pak. Ini ada. Terima kasih banyak. Ya. Ini ada buku saya Bapak. Oh iya iya Buku iya saya. iya. iya. Ini ada. Iya. Saya keluar dulu. Oh iya. 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 Wah terima kasih Oke, Mas. Bapak. Iya. Wah. Siap. Terima kasih. Jangan lupa ya seperti Selamat tugas ya. nilai-nilai Siap, Pak. Basarnas. Siap. Profesional, Siap, Pak. sinergi, Siap. militan. Siap. Maka ini Ada kerja langsung kerja lagi. Nah, itu dia Pak. Untuk kebutuhan keluarga Pak. Basarnas. Iya. Stop. Mari Pak. Banggalah yuk menjadi anggota Basarnas ya. Mari. Ya. Mari, Ya. Pak. Yuk. Yuk, makasih. Baru terima kasih Pak Iris. Ini Bapak. Wah, ini oleh yang luar biasa nih. Aduh sore ya. Ah, Aduh, ada nih. Ya. Bapak boleh Ya. salaman. Salaman. Terima kasih nih Bapak. Luar biasa nih. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Daryatmo. sudah sepuh, SIP. Pak. Wah, tidak. Masih Oke, seperti maturun. saat Bapak meninggalkan Basarnas. Masih seger saja. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Daryatmo bisa bincang-bincang santai Iya. di podcast Basarnas. Yang terima kasih saya Pak Aris. Iya. Terima kasih bener. Iya. Saya bisa masuk ruangan ini, saya ketemu sama teman-teman ini semua. Ya, mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada gitu. Wah, luar biasa Bapak. Siap. Sobat SAR, demikian tadi bincang-bincang saya, bincang-bincang kita semua dengan Bapak Daryatmo, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Daryatmo SIP. Beliau pernah menjabat sebagai Kabasarnas dan sekarang masih aktif ya sebagai Dewan Pengawas Airnav. Ini luar biasa. Terima kasih sekali Pak Daryatmo. Selalu ingat Pak dengan Sartok, Iya. Short Inspiration and Rescue the World. Itu adalah tagline-nya podcast Basarnas SAR Talk. Jangan lupa selalu menyimak ya YouTube Basarnas, YouTube official Basarnas untuk melihat bincang-bincang kita semuanya dengan para narasumber yang luar biasa hebat. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Semangat pagi. Afiknam Jagat Samagram. Samagram. Terima kasih Bapak. Yuk. Masih. Aduh.